Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, ada di setiap rumah ibu bapak sekalian. Kita akan mulai kebaktian kita akan angkat pujian, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh dipuaskan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, urapi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu, amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu Allah Sanggup. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Waktu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Bapak Ibu Saudara, Shalom di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur bahwa kami sudah menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan selalu memelihara hidup kami dan melindungi hidup kami, baik dalam suka maupun duka Tuhan, baik dalam kecukupan maupun dalam kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan itu
boleh kami dengarkan dan boleh kami pikir, renungkan, dan kami praktekkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita di Indonesia ini mengalami aturan PPKM, ya. Artinya dibatasi lah begitu ya, gerak kita untuk keluar karena COVID, semakin banyak orang yang terkena, ya. Dan wabah ini sungguh-sungguh membuat beberapa orang bersedih karena kehilangan anggota keluarganya, orang tuanya atau istri kehilangan suaminya karena meninggal. Namun demikian, janganlah membuat kita patah semangat. Dan walaupun di dalam kesulitan dan kesusahan, kita mau berpaut kepada Tuhan, dan hidup kita tetap harus menjadi buah untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Misalnya seorang ibu yang suaminya meninggal dunia, dan ibu ini luar biasa sekali. Dia bilang, tidak pernah dalam satu hari saya tidak menangis. Sehari bisa menangis 3 kali. Tapi saya ingat bahwa saya masih punya 3 anak yang masih SD, SMP, dan SMA. Dan oleh karena itu saya harus kuat dan tegar. Saya harus tetap bisa menjadi teladan, dan saya harus tetap bisa berbuah untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kami ini. Oleh karena itu saya selalu bergantung kepada Tuhan. Dan hidup ibu ini sungguh-sungguh berbuah di dalam Kristus. Kita mau membaca di dalam firman Tuhan dari Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, janganlah sampai kita tidak berbuah. Seorang pelayan gereja di Pulau Kreta disurati agar mendidik umatnya dengan betul sesuai firman Tuhan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, itu dia. Dalam segala keadaan dari firman Tuhan itu, jangan sampai kita tidak berbuah. Barangkali memang ada juga orang yang usaha dagangnya sepi, kafenya, rumah makannya berkurang banyak pengunjungnya, dan yang lainnya barangkali di PHK. Tetapi biarlah tetap berbuah di dalam hidupnya, dan tetap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan tetap akan memelihara hidupnya dan hidup keluarganya. Tetapi kalau kita berbuah, janganlah kita asal berbuah. Apa gunanya pohon mangga getol berbuah? Getol artinya tuh rajin, sering berbuah, ya. Namun buahnya itu ternyata busuk, buahnya berulat. Kita ingin menghasilkan buah, dan tentu buah yang baik. Jadi jangan asal kita berbuah, tetapi ternyata buahnya busuk, buahnya tidak baik. Dan buah yang baik itu dihasilkan oleh pohon yang baik. Artinya begini, ya. Kalau kita menanam pohon mangga, dan pohon mangganya asalnya tuh asem, kecut, ya. Tentu hasilnya tidak akan manis buahnya, akan asem dan kecut. Tidak ada gitu ya. Kita menanam dari pelok ya, mangga yang asem, lalu hasilnya menjadi buah harum manis yang manis. Tidak mungkin, ya. Yesus yang sehari-hari akrab dengan tanaman dan pohon tahu betul itu, ya. Sehingga dia berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45.
Ya, kita akan membaca bagian ini ya. Mari kita mendengarkan Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi tidak mungkin ya dari duri-duri itu kita bisa memetik buah anggur. Tidak mungkin ya karena dari semak duri orang memetik buah ara. Ya. Jadi tidak mungkin kalau kita menanam yang jelek, menanam yang busuk, menanam yang enggak baik, hasil buahnya adalah baik. Tugas hidup kita adalah menghasilkan buah yang baik. Prasyaratnya adalah agar kita menjadi pohon yang baik. Bisakah ya dalam pandemi ini yang kita juga tidak tahu kapan akan berhenti, kapan akan berakhir ya. Tetapi Kristus menegaskan, siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Saudara-saudaraku, itulah satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan ya. Di dalam aku kamu bisa berbuah banyak. Jangan sampai begini, pendetanya nggak tahu, males masih mendingan kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, WA-WA-an, setel video ya, chatting-chattingan. Bahkan ada loh orang yang sehari-harinya kerja dari pagi sampai malam, sampai suami dengan anak-anaknya geleng kepala, ibunya chatting-chattingan gak ada hentinya. Seorang ibu loh. Nah ini kan gak menjadi buah yang baik ya. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik. Diceritakan ada kakak beradik begitu ya. Tetapi mereka itu dapat warisan begitu tanah. Dan kemudian apa yang terjadi, karena mereka menggarap tanah ini bersama, jadi setiap hasil panen hasilnya dibagi dua begitu ya. Kemudian mereka akan karungin ya, kalau panen apapun, panen padi atau panen apa begitu ya. Tetapi si kakak berpikir, aduh ya, kasihan adikku ya. Kenapa kasihan adikku ya? Karena dia hidup sendiri. Bagaimana nanti ya masa tuanya, nggak ada jaminan ya. Biarlah saya akan memberikan dengan diam-diam panenan saya ya. Lalu tengah malam dia membawa beberapa karung ya yang dia kuat, dan dia berjalan dan menaruh di gudang adiknya dengan diam-diam ya. Si adik heran, loh kok apa ya di gudangnya itu kok nggak pernah berkurang begitu ya, kenapa ya kok? Si kakak heran ya, kenapa kok dikasihkan tapi kok nggak berkurang. Lalu apa yang terjadi? Seperti biasanya setiap panen si kakak pergi lagi, tapi dia menabrak seseorang, dan orang itu adalah adiknya. Loh, lalu adiknya bilang, kakak, oh jadi rupanya selama ini kamu yang memberi panenan itu. Iya kakak, kan saya hidup sendiri ya, sedangkan kakak punya anak ya, kakak punya istri, kakak punya anak. Saya tidak perlu banyak, kakak memerlukan lebih banyak dari saya ya. Itulah kehidupan yang berbuah kakak beradik yang saling mengasihi ya, mengasihi dengan tulus ya, kedua-duanya ya. Sungguh ajaib, sungguh amazing cerita ini, menyentuh hati saya. Dan biarlah kita kalau mempunyai adik,
mempunyai kakak, ya, paman, bibi, bahkan ya bukan hanya keluarga, sahabat, teman-teman begitu. Bahkan juga kita teringat panti jompo, panti asuhan, ya, yang mungkin kekurangan beras, yang mungkin kekurangan lauk pauk, kita bisa mengirimkannya ke rumah itu. Dan kita tidak usah mengirimkan sendiri, karena kita bisa menggunakan jasa, ya, melalui bisnis online begitu ya. Artinya kita bisa memakai Gojek begitu ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tugas hidup kita adalah menghasilkan buah yang baik, ya. Syaratnya adalah siapa saja yang tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau di dalam Kristus itu bukan hanya kita ke gereja hari Minggu, ya, tetapi firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, ya. Kita suka dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kalau kita suka dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka kita bisa merenungkannya dan kemudian melakukannya. Saya ingin mengajak saudara mengingat dengan 3H, ya, 3H, ya, 3H, H, ya, 3H. Apa artinya H? 3H itu, H yang pertama adalah head, ya, dan H yang kedua adalah heart, dan H yang ketiga adalah hand, ya. Head, heart, dan hand. Artinya apa? Artinya adalah head, kita berpikir, ya, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau hari ini firman Tuhannya adalah bahwa kita harus berbuah, maka kita memikirkan. Lalu pikiran bahwa kita harus berbuah itu kita masukkan di dalam heart, di dalam hati kita. Dan kemudian hand, tangan kita bergerak, ya. Bergerak artinya kalau tetangga sebelah tok 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 tok, kita kan tidak menerima tamu kan, ya. Garam saya habis, ya, bujun, ya. Lalu kita jangan emosi begitu ya. Ya memang tidak dipersilakan masuk. Oh baik, ya, garamnya habis. Tapi kita melihat kok sepertinya tetangga itu bukan hanya kekurangan garam, ya. Kalau kita mempunyai beras, ya, kita mempunyai minyak, dan kita mempunyai gula, kita mempunyai terigu, ya, kita mempunyai sabun, biarlah kita beri bukan hanya garam, tetapi dengan tambahan yang lain. Itu artinya berbuah, ya. Head, ya, firman Tuhan kita baca, kita renungkan di kepala kita, masukkan di dalam hati kita. Dan hand, hand itu artinya kita mengulurkan tangan kita untuk menolong sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang lain adalah di dalam 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Apa artinya? Ya, Bapak Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berbuah, dia mengatakan bahwa ayat itu terletak dalam perikop tentang di ayat 16-nya tentang hubungan seksual, ya. Tertulis mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Ayat 17 tertulis mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, ya. Di sini ada pengertian yang jasmani, tetapi di ayat 17 ada pengertian yang rohani. Simak persejajaran dari substansi itu. Paulus berdalil bahwa sebagaimana hubungan lelaki dengan perempuan bisa menghasilkan intimitas seksual, ya, demikian pula hubungan umat, ya, hubungan kita dengan Kristus bisa menghasilkan intimitas sakramental. Di dalam intimitas sakramental bisa terjadi pembuahan spiritual.
kita dibuai oleh Roh Kristus, ya. Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam pikiran kita, Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, Roh Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan tangan kita. Dengan demikian kita dibuahkan. Oleh sebab itu kita bisa berbuah. Jika kita dibuai dan dibuahkan oleh Kristus supaya kita menghasilkan buah, maka benarlah kebenaran firman Tuhan, siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita fokus pada agenda kehendak Tuhan Yesus, bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia, maka kita tetap dapat memuliakan Tuhan kita, dan kita tetap dapat menjadi berkat. Apa wujud buah yang kita hasilkan? Wujud buah yang kita hasilkan tergantung pada usia, ya, tergantung juga pada pekerjaan kita, latar belakang pendidikan, ya, juga bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita bertumbuh, ya, di gereja atau di tengah-tengah keluarga, ya. Tentu saja buah roh seorang guru atau dosen berbeda dengan buah roh seorang perawat atau seorang dokter, ya. Karena beda latar belakang pendidikan, pekerjaannya juga, kehidupan mereka juga. Buah roh seorang polisi akan berbeda dengan buah roh seorang ibu rumah tangga, ya, dan yang lainnya, ya. Marilah kita membaca sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, yang diambil dari Kolose 1 ayat 10, ya. Kolose 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, apapun yang kita buahkan asalkan kita mengandung hikmat dan bijak, membuat kita bisa mengaku buahku lebih berharga dari emas, ya. Itu saudara bisa membaca dari Amsal 8 ayat 19. Bapak Ibu, saya ingin cerita, ya. Sekarang dengan pandemi ini saya tidak pergi ke Bogor. Seminggu sekali saya mengajar di Cariu STTKB di Bogor, ya, di Cariu Bogor, ya. Jadi saya mengajar di STT KDC Bogor, ya, yang saya cintai, ya. Tetapi saya juga mencintai STA Tiranus karena suami saya melayani sebagai dosen di STA Tiranus, begitu, ya. Seorang istri kan harus mendukung suaminya, bukan hanya perlu, ya. Jadi saya kalau mengajarnya hampir jam 10, ya, 9.50. Kalau saya udah berangkat jam 5:15 itu repot, karena suami saya nggak bisa mengantar, dia juga mengajar, seringkali begitu, jamnya bentrok begitu, atau kalau tidak bentrok ada rapat dosen dan sebagainya. 5:15 saya harus menuju Pasar Antri, ya. Satu kali ganti mobil dari Pasar Antri saya menuju ke Padalarang. Dari Padalarang saya naik bus sampai di Ciranjang, di Jalan Baru antara Ciranjang dengan Cianjur. Dari situ saya naik kot satu kali lagi, jadi 4 kali naik. Karena apa? Karena saya ingin menghemat dan sekalian olahraga, begitu, ya. Karena sudah usia kan, ya. Tapi saya tidak terlalu muda, tapi saya belum tua, ya. Nah, di sana. Dan saya boleh dikata hampir tidak pernah terlambat, ya. Bahkan jam 9 sudah sampai. Kalau saya ada tugas, saya naik Grab dari sini ke Padalarang, begitu, ya. Sehingga cepat dan berangkatnya jam 5, ya. Jadi di sana sudah datang jam 9 kurang 20, begitu, ya, karena masih pagi hari. Dan saya harus mengerjakan konseling untuk mahasiswa, bimbingan skripsi, ya. Lalu kemudian yang lainnya, begitu, ya. Seperti itu, ya. Itu artinya
saya kadang-kadang juga berpikir head saya ya, saya diintimidasi oleh iblis untuk apa gitu loh, jauh-jauh ya. Dan maaf ya, mungkin kalau bicara finansial nggak sesuai begitu ya. Artinya ya, dengan orang yang bekerja di perusahaan atau pekerja sebagai dosen tetap di universitas yang lain begitu ya, bukan sekolah tinggi teologi ya. Tetapi saya merasa bahwa ini adalah agenda Tuhan. Dan karena saya tinggal di dalam Kristus, maka saya menjalankannya dengan sukacita, ya, dengan penuh semangat, dengan kesetiaan, dengan integritas dan kasih kepada mahasiswa yang datang dari Papua, mahasiswa yang datang dari Kupang, mahasiswa yang datang dari Sumba, dari Soe, dari Nias dan yang lainnya, begitu ya. Jadi mereka harus berhasil menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pendeta atau bekerja di yayasan Kristen ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya mereka bisa membawa jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku kekasih, roh yang sama menghasilkan buah yang berbeda-beda, tetapi buahnya manis kan ya. Bukankah kita senang? Yang satu senang dengan buah mangga, yang satu senang dengan buah apel, yang satu senang dengan buah pisang ya. Begitu, tetapi buahnya enak, manis. Walaupun mungkin buahnya asam, tetapi yang dinamakan mangga gedong Indramayu. Wah, namanya aja mangga gedong. Itu menurut saya mangga yang terenak di dunia ya. Mangganya berwarna merah. Dan gedongnya kalau ditambah mangga gedong gincu. Waduh, yang makan gedongan. Tetapi yang menanam bukan orang tinggal di gedong tinggi ya. Dia petani, tetapi petaninya juga punya rumah yang bagus, yang indah ya. Begitu, walaupun buahnya itu sedikit asam ya, tapi rasanya manis begitu dan enak begitu ya. Seperti itu ya. Saya kurang mengetahui ya apa buah daripada Bapak Ibu. Kalau saya tadi menceritakan bahwa saya dengan suami saya adalah dosen ya, suami saya di STA Tiranus dan saya di STT KDSI Bogor ya. Itu artinya kita tetap menghasilkan buah begitu ya. Suami saya juga mendukung, kadang-kadang mengantar saya selalu mendukung pekerjaan pelayanan suami saya. Bapak Ibu yang kekasih, saya akhiri khotbah saya ya. Saya akhiri khotbah saya adalah sebagaimana pohon buah disebut berguna kalau ia berbuah, begitulah juga kita. Ya. Kita ini ada supaya kita berguna. Saya ingin menekankan kepada jemaat-jemaat, Bapak Ibu jangan sampai saudara tidak pergi ke gereja atau Bapak Ibu di rumah tetapi tidak mendukung pelayanan gereja ya. Artinya malas-malasan jadi song leader, singer, atau saudara tidak memberikan persembahan ya. Nah, bagaimana kegiatan gereja dapat berjalan begitu ya, untuk bayar lampu, untuk memberi tanda kasih ya kepada pendeta, penginjil ya. Jangan sampai, atau STT ya. STT itu harus disupport oleh donatur-donatur, oleh sponsor. Walaupun mungkin saudara usahanya sepi, tetapi tetap dukunglah selama saudara masih mempunyai kelebihan ya, dan yakin bahwa berkat Tuhan itu ada. Berikanlah yang terbaik untuk gereja, untuk pendeta saudara, untuk jemaat, untuk orang diakonia ya, untuk STT ya, di mana saudara dukung. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ada supaya kita berguna, menjadi berkat, menjadi orang-orang berguna bagi banyak orang. Bukankah itu tugas hidup kita yang diagendakan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan? Dan bukankah itu juga yang harus dilakukan di tengah-tengah keluarga ya? Karena firman Tuhan, di mana ada kerukunan, di situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Dan ketika berkat-berkat Tuhan dicurahkan, kita yakin ya, di dalam masa yang sulit ini tetap ada berkat Tuhan. Maka di kepala kita, di hati kita, mulut kita puji Tuhan. Lalu head, dan kemudian hand kita bekerja ya. Head dan hati kita bersyukur, memuji Tuhan mulut kita, dan hand, tangan kita mengulurkan tangan. Apa yang dilakukan oleh kita, biarlah hanya Anda dan saya ya sendiri dan Tuhan yang tahu. Mari
kita ulurkan tangan untuk keluarga, untuk jemaat ya, untuk sesama kita. Kita berbuah ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman kepada kami. Biarlah firman itu kami pegang dan kami renungkan dan kami jalankan di dalam hidup kami, bahwa hidup kami harus berbuah untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat. Biarlah agenda Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan agenda Tuhan untuk bersinar indah menjadi berkat. Itu kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Terima kasih juga kepada hambanya, Ibu Pendeta Dr. Juniasi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memakai pelayanan hambanya bersama dengan keluarga memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang sudah melayani saat ini, tim ibadah Sinai, Ariel, semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah semuanya sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat Ibu Christine yang sudah melayani dalam pujian. Pakai terus pelayanannya untuk tetap setia melayani Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Dr. Juniasi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk tim ibadah Sinai dan juga Ariel, semua yang sudah melayani, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, apapun itu sakitnya, kami percaya dengan iman, Tuhan akan menjamah, memberikan kesembuhan, dan kami yakin Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah tabib kami, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang ada dalam masalah, Tuhan juga yang akan membukakan jalan bagi kami dan menolong kami dalam setiap masalah dan persoalan kehidupan kami. Bapa, kami berdoa kalau ada di antara kami yang berkekurangan, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami mau menyerahkan anak cucu kami di dalam pendidikan, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dan mereka boleh berhasil dan bertumbuh dalam anugerah yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Kami serahkan pemerintahan kami di pusat maupun daerah, biarlah memberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mereka juga boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan menolong bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kerinduan kami satu saat pandemi ini boleh berakhir karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepadamu saja. Dan kami percaya setiap kami yang hari ini sudah mengikuti ibadah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.